Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah, amma ba'd. Saudara dan saudari semuanya, sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Para pembela nasab Ba'alawi dengan berbagai alasan mencoba meyakinkan kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di Indonesia bahwa para habaib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya nyambung dari kakeknya Ubaidillah, putra dari Ahmad Al-Muhajir. Dengan berbagai upaya dan usaha, berbagai alasan mereka membela. Apa pembelaannya? Pembelaannya tetap adalah kalimat yang itu saja. Di antaranya yang dijadikan alasan adalah pengakuan para ulama, para kiai yang ada di Indonesia ini, mereka menghormati dan memuliakan para habaib. Padahal kita tahu kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu menghormati dan memuliakan para habaib karena mereka memang banyak belajar dari mereka. Sebaliknya, para habaib juga banyak belajar dari kiai-kiai kita. Jadi penghormatan dan pemberian penghargaan itu semata-mata karena keilmuannya, bukan karena nasabnya. Karena kita tahu betapa takdibnya, betapa rikohnya kalau para kiai kita itu menanyakan kepada Habib dengan pertanyaan yang tidak elok. Misalnya, Habib, apa benar panjenengan atau sampean itu nasabnya sampai kepada Rasulullah? Tidak ada yang berani menanyakan itu. Jadi ketika seorang guru, ulama disebut Habib, ya sudah kita ikut Habib. Kita ikut sebut Habib. Itu alasan yang sering disampaikan kepada para pembela. Jadi saya tekankan lagi, ulama-ulama kita itu mengikuti orang menyebut Habib, ya sebut Habib, nggak usah nanya-nanya, nggak usah neko-neko. Sampai saking hormatnya, saking takdimnya, mengatakan, sudahlah jangan tanya-tanya soal Habib karena kualat itu. Nah, begitu. Yang kedua, ada dari mereka yang membela itu punya alasan bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu ada di Yaman. Itu sebagai bukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai keturunan yang hidup, yang lahir dan hidup dibesarkan di Yaman, yaitu yang disebut oleh mereka namanya Ubaidillah. Dan Ubaidillah itu punya anak namanya Alwi. Tetapi banyak kitab termasuk Van den Berg itu tidak pernah menyebutkan ada Ubaidillah. Langsung saja cucu Ahmad yang bernama Alawi. Nah, makam ini diyakini oleh mereka sebagai bukti kalau nasabnya Ubaidillah itu betul karena di sana ada makam kakeknya Ahmad Al-Muhajir. Bisa saja di sana juga ada makam Abdullah. Tetapi untuk makam Ahmad Al-Muhajir itu, ulama hebat Syekh Ahmad Husain Al-Muallim menyebutkan sampai 450 tahun itu tidak ada makam di sana. Makamnya orang besar yang diziarahi, dikunjungi oleh umat Islam. Tidak ada makam di sana sama sekali. Ada makam
yang di atasnya dibangun monumen atau mashhad, dan ada masjid namanya Masjid Asy-Syahidain. Tapi itu di sana dimakamkan 2 orang anak yang sangat masyhur disebut Asy-Syahidain. Dan itu bukan makamnya Ahmad Al-Muhajir. Baru setelah tahun itu muncul, dibuat, mungkin siapa yang membuat itu. Nah, terus dinisbatkan kepada Ahmad Al-Muhajir. Disitulah makam Ahmad Al-Muhajir, yaitu adanya di Khusaisah. Kalau menurut beberapa kitab, menurut juga nakobah yang lain, sebetulnya Ahmad Al-Muhajir tidak hijrah ke Yaman. Sudah pernah saya sampaikan, Ahmad bin Isa itu pindahnya ke India setelah keluar dari Madinah Munawwarah. Saudara sekalian yang saya hormati, jadi dalil atau alasan dengan adanya makam itu sudah dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita pun bertanya-tanya, siapa sih pembela habaib, pembela nasab Ba'alawi? Mereka, menurut pengamatan saya, dari berbagai suara yang keluar, yang muncul di permukaan, yang ada di media sosial, itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang atau tokoh yang sefaham dengan habaib, terdiri dari pengasong khilafah, karena kita tahu para habaib ini sebagian besar ingin membuat negeri ini berdasarkan syariah, ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah, atau setidak-tidaknya memaksakan syariah diberlakukan di negeri ini. Di antaranya juga dari kelompok ini ada kelompok alumni 212. Kita tahu kelompok ini adalah jagonya demonstrasi. Setiap kali ada isu, lakukan demo. Demo itu dengan berbagai isu yang berkembang. Syariah selalu dibawa, tapi ujung-ujungnya turunkan Jokowi. Masuk dalam kelompok ini adalah kelompok politikus. Nah, kita tahu politikus masuk ke sini karena ini ada dulu waktu demo 212 itu diklaim ada setidaknya 13 juta apa berapa itu. Nah, ini kan lumayan 13 juta ini kalau bisa diraih masuk memilih partainya. Nah, ini makanya ada kelompok politikus yang memanfaatkan ini untuk bisa menjadi lumbung suara. Yang kedua adalah para pecinta Habib yang siap berkorban untuk Habib. Mereka adalah orang-orang yang sudah tertanamkan doktrin bahwa Habib adalah cucu Rasul yang memberikan syafaat nanti. Ikut Habib dijamin masuk surga. Ikuti Habib dijamin hidup bahagia. Memberikan apa saja yang diminta oleh Habib, hidupnya berkah. Nah, kelompok inilah yang sudah
tidak bisa atau berat untuk bisa disadarkan karena sudah masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Sehingga dari kelompok ini dimanfaatkan oleh Habib kadang-kadang untuk menggerutuk orang yang dianggap sebagai memberikan pernyataan merugikan Habib. Orang-orang ini dimanfaatkan untuk mempersekusi. Orang-orang ini dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini kelompok kedua ini. Sedih kita kalau kita melihat kelompok kedua ini karena mereka sudah tidak bisa menggunakan akal sehatnya lagi. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan sadar setelah melihat fakta dan kenyataan berikut bukti-bukti yang sudah terungkap di permukaan. Yang ketiga adalah orang-orang yang runtang-runtung bersama Habib dan mendapatkan keuntungan dengan ikut nebeng nama Habib. Saudara, sebelum ada penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan dipublikasikan di mana tulisan itu menyatakan bahwa Habib di Indonesia tidak terkonfirmasi nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Habib kemarin-kemarin melambung tinggi namanya. Orang banyak ikut nebeng, apalagi di tablik akbar itu Habib selalu datang dengan membawa rombongan sekian banyak. Ada pengikut-pengikut atau muhibbin yang berkonvoi membawa kendaraan, mobil dan motor, mengibarkan bendera, menunjukkan nama Habib yang top. Disitulah masyarakat menjadi tahu kalau Habib punya nama hebat, punya nama berkibar. Semuanya, bahkan rakyat Indonesia, khususnya di kota-kota besar, tahu Habib itu luar biasa. Nah, disitulah ada kelompok-kelompok yang ingin nebeng mendapatkan nama dan memang benar dengan bergabung bersama Habib menjadi ngetop dan diperhitungkan. Dari orang-orang biasa, misalnya novel Ba Mukmin, kemudian ada lagi si Lubis, Sabri Lubis, itu juga adalah orang-orang yang nebeng nama dengan Habib. Maka dari kelompok mereka yang nebeng supaya ngetop bersama Habib itu, mereka membela mati-matian. Di antaranya adalah, yaitu tadi, kelompok kiai yang namanya belum ngetop, tidak dikenal oleh orang, setelah bergabung dengan Habib menjadi ngetop. Kemudian juga para ustadz yang ingin cepat ngetop, dia rela menjadi budaknya, rela menjadi pengawalnya, dan siap mati berkorban demi Habib. Ini juga bagian dari orang yang runtang-runtung bersama Habib. Termasuk juga orang-orang umum atau ustadz atau bahkan juga kiai yang diberikan satu amalan atau ijazah dari Habib, lalu merasakan ada sensasi atau seperti ada keajaiban yang dirasakan, sehingga semakin mantap keyakinannya terhadap Habib. Orang-orang inilah yang ikut membela mati-matian tentang Habib, walaupun sesungguhnya dia juga tidak tahu, tidak membaca sampai di mana kebetulan nasab yang bisa nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi semata-mata hanya ingin memanfaatkan nama Habib untuk memperoleh
keuntungan. Saudara-saudara yang saya muliakan dan saya banggakan, yang saya sampaikan tadi adalah semacam analisa pendapat pribadi, pengamatan dari berbagai media, pengamatan juga dari teman-teman, dan pengalaman setelah berkumpul dengan para kiai dan para ustadz yang ada di sekitar saya selama ini. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, jika ada yang tidak sepaham atau kurang sependapat, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.